Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Koperasi Simpan Pinjam akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kania sebagai Maudi. Saya dari Desdeni sebagai Mawar. Saya Nesratu Sofia sebagai Bu Ningsi. Saya Safi Ramadhani sebagai Erna. Saya Dewi Laksana sebagai Dina. Saya Balas Sajan sebagai Pak Arya. Oke, sekiranya itu saja perkenalan dari kami. Selamat Pada pagi hari, para pengurus koperasi mengadakan rapat internal yang hanya dihadiri oleh para pengurus koperasi simpan pinjam SMA Gemilang. Selamat pagi semuanya. Jadi untuk pagi hari ini kita akan mengadakan rapat internal untuk membahas mengenai ADART. Sebenarnya jawabannya buat ADART itu apa ya? Jadi ADART itu berisikan aturan-aturan bagi anggota untuk menjalankan organisasinya. Nah, sebelum saya lanjut, apakah ada yang mengusulkan pendapatnya? Bu, menurut saya isi dari anggaran dasar itu yang pertama ada daftar nama pendiri, yang kedua ada nama dan tempat kedudukan koperasi, yang ketiga ada maksud dan tujuan serta bidang usaha, yang keempat ada ketentuan mengenai keanggotaan, yang kelima ada ketentuan mengenai rapat anggota, yang keenam ada ketentuan mengenai pengelolaan, yang ketujuh ada ketentuan mengenai permodalan, yang kedelapan ada ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, yang ke-9 ada ketentuan mengenai sisa hasil usaha atau yang disebut sebagai SHU, dan yang terakhir ada ketentuan mengenai sanksi. Oke, terima kasih Pak Ali atas pendapatnya. Dan sebelum itu, apakah ada yang mengusulkan pendapatnya kembali? Saya mempunyai beberapa pendapat mengenai anggaran rumah tangga kita. Yang pertama itu kita bakal kenalin koperasi kita dengan lengkap seperti nama, identitas, dan alamat kita dengan lengkap. Nah, yang kedua itu kita bakal merekrut anggota baru karena sebenarnya kita juga harus menentukan syarat-syarat apa aja yang kita gunain dan bagaimana cara mereka untuk masuk menjadi anggota baru kita. Yang ketiga kita akan membahas macam-macam rapat yang akan kita adakan seperti seberapa sering rapat tersebut dan bagaimana cara kita mengeluarkan pendapat di rapat tersebut. Yang keempat kita bakal membangun struktur organisasi koperasi kita seperti bagaimana tanggung jawab dari bos mereka dan proses kepemimpinan pengurus kita. Maka terima kasih banget atas pendapatnya. Izinkan saya untuk menambahkan sedikit. Jadi selanjutnya itu adalah keuangan, di mana di sini itu mengatur mengelola keuangan koperasi sebagai sumber pendapatan, pembukuan, laporan keuangan, serta pembagian hasil usaha kepada anggota koperasi. Selanjutnya itu ada pinjaman dan pembiayaan. Di sini itu mengatur tentang mekanisme pembiayaan dan peminjaman anggota koperasi, beserta persyaratan, batasan, serta mekanisme dalam penagihan tunggakan. Nah, selanjutnya itu adalah perubahan ART. Perubahan ART itu mengatur prosedur perubahan ART termasuk persyaratan dan persetujuan pengajuan perubahan ART serta persetujuan yang telah dipenuhi. Yang terakhir itu adalah pembubaran koperasi, di mana di sini itu mengatur prosedur pembubaran koperasi seperti menyelesaikan aset dan kewajiban. Nah, saya kira rapat hari ini sudah cukup dimengerti dan sudah cukup ya, saya cukupkan. Oke, saya akhiri. Terima kasih semuanya sudah datang pada rapat hari ini. Terima kasih. Setelah mengadakan rapat internal, para pengurus koperasi memutuskan akan mengadakan rapat keseluruhan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Jadi untuk rapat kali ini kita akan membahas mengenai syarat-syarat menjadi anggota koperasi, limit peminjaman, serta sanksi yang dikenakan apabila peminjam tidak membayar uang angsuran secara tepat waktu. Itu saya akan dibantu membahas persoalan ini dengan pengurus koperasi lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa saja syarat kedudukan menjadi anggota koperasi sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum. Yang kedua, mempunyai status penghasilan yang jelas. Yang tiga, setelah menyatakan kesanggupan tertulis dan mampu membayar simpanan pokok. Dan yang keempat, bersedia memenuhi semua ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga serta ketentuan lain yang berlaku dalam koperasi. Jadi jika kalian belum bisa memenuhi syarat tersebut, kalian belum bisa menjadi anggota koperasi seperti kita. Jadi saya akan menjelaskan dua simpanan, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi saat pertama kali menjadi anggota sebesar 500.000 dan dilakukan sekali selama menjadi anggota tersebut. Simpanan pokok tidak bisa dikembalikan kembali oleh anggota. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua simpanan, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi saat pertama kali menjadi
koperasi. Simpanan pokok tidak bisa diambil kembali oleh anggota koperasi selama masih menjadi anggota koperasi tersebut. Simpanan wajib adalah simpanan yang tidak harus sama wajib dibayar sebesar 100.000 per bulan. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada ya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai limit atau batasan pinjaman uang di SMA koperasi. Nah, yang pertama itu adalah pinjaman. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada ya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai limit atau batasan pinjaman uang di koperasi SMA Gemilang. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu pinjaman insidentil atau pinjaman jangka panjang dengan maksimal uang sebesar 500 juta dan jangka waktu angsuran selama 10 tahun dan maksimal dicairkan adalah 7 hari. Yang kedua adalah pinjaman reguler plus, yaitu pinjaman jangka panjang dengan maksimal uang itu sekitar 150 juta dan jangka waktu angsuran selama 5 tahun akan dicairkan maksimal 7 hari. Dan yang terakhir itu adalah pinjaman reguler atau pinjaman jangka pendek dengan maksimal uang sekitar 20 juta dan jangka waktu angsurannya selama 1 tahun dan akan dicairkan selama 1 hari. Selanjutnya, apa yang dikenakan apabila peminjam tidak membayar uang angsuran? Yang pertama itu akan dikenakan denda dan bunga. Koperasi dapat memberikan denda dan bunga apabila peminjam tidak membayar uang angsuran tepat waktu. Besaran bunga dan denda akan ditentukan oleh koperasi sesuai dengan perjanjian awal. Yang ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 39. Yang kedua itu adalah penagihan secara hukum. Apabila peminjam tidak juga membayar uang angsuran tetapi sudah diberikan peringatan, maka koperasi akan mengajukan penagihan secara hukum, yaitu pengajuan gugatan kepada pengadilan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 40. Yang terakhir adalah pencatatan tunggakan. Koperasi akan mencatat tunggakan di pencatatan kredit dan lembaga keuangan yang berlaku. Hal ini dapat membuat peminjam akan sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41. Oke, sebelum saya tutup rapat kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya kira tidak. Saya cukupi untuk rapat pertemuan hari ini. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Keesokan harinya, anggota koperasi sudah mulai membayar simpanan pokok ke koperasi SMA Gemilang dan berlanjut mereka membayar simpanan wajib sebesar Rp100.000 setiap bulannya. Mereka rutin membayar simpanan wajib setiap bulannya. Menjelang 1 tahun, Maudi sedang memerlukan dana untuk membangun semua usaha. Ia pun pergi ke koperasi simpan pinjam SMA Gemilang. Lalu ia berjalan menuju meja Pak Arya. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya silakan duduk dulu Bu. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Maudi dari SMA Gemilang. Di sini saya selaku anggota koperasi SMA Gemilang. Saya ingin meminjam uang sebesar Rp500 juta dengan jaminan sertifikat tanah. Ini begini Bu, jika Ibu ingin meminjam uang, tidak bisa secara langsung Bu. Oh, tidak bisa secara langsung ya Pak, saya kira bisa. Iya Bu, tidak bisa Bu, harus ada beberapa data yang Ibu isi dan berkas-berkas yang harus Ibu siapkan. Ini Ibu bisa baca dulu Bu, apa saja persyaratannya. Baik Pak, terima kasih. Nanti saya akan kembali lagi setelah saya menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Saya permisi dulu Pak. Terima kasih. Oke Bu. Maudi mengajukan proposal dan diterima. Seminggu kemudian dana tersebut cair. Maudi akhirnya mendapat pinjaman dari koperasi SMA Gemilang. Lagi para pengurus koperasi simpan pinjam SMA Gemilang, seperti bulan-bulan sebelumnya, kita mengadakan rapat untuk mengontrol koperasi serta melakukan evaluasi. Benar yang dikatakan Denisi, supaya kita dapat mengontrol agar tidak terjadi masalah di bulan ini. Tenang saja, selalu beralih saya yakin bakal lancar karena saya ini kan aman. Semoga Bapak benar aman ya. Oke Pak Arya, saya boleh tolong minta buku kas. Soalnya saya mau cek pemasukan koperasi selama bulan ini. Baik Ibu, ini buku kasnya bisa dilihat bareng-bareng. Boleh sekalian dengan uangnya agar kita sama-sama bisa menghitung apakah dana yang ada sesuai dengan nominal yang tertera di buku kas. Baik Bu, ini uangnya. Terima kasih. Loh kok ini uang yang ada di sini
tidak sesuai dengan yang ada di buku kas. Benar Bu, coba saya cek kembali. Oh iya, saya baru ingat Bu, belakangan ini Maudi sudah jarang sekali membayar uang angsuran Bu, sudah 2 bulan lebih. Oh baik, kalau seperti itu nanti saya bersama Dini akan menjumpai Maudi ke rumah. Bu Ningsih dan Dina bergegas menuju ke rumah Maudi. Permisi. Iya, Selamat siang, lo berada dengan Ibu Maudi? iya dengan saya sendiri. Ada apa ya datang kemari? Kami dari Koperasi Simpan Pinjam SMA Gemilang ingin menanyakan tentang pinjaman Ibu 2 bulan ini belum dibayar. Begitu, mari kita masuk Bu. Ini saya dengar 2 bulan lebih ini yang tidak membayar angsuran yang sudah diajukan kepada Koperasi. Ya Bu, itu benar adanya. Jadi begini, saya belum bisa membayar angsuran tersebut karena biaya yang saya butuhkan untuk membangun usaha saya cukup besar, sehingga saya belum bisa membayar angsuran tersebut. Tapi jika Ibu tidak juga membayar uang angsuran tersebut, maka terpaksa Ibu dikenakan sanksi berupa denda atau bunga sebesar 5%. Dan juga jika Ibu tidak membayarnya juga, maka Ibu akan dibawa ke jalan hukum. Hal ini sudah disepakati dalam perjanjian kita di awal. Baik Bu, kalau begitu tolong beri saya waktu untuk mengumpulkan uang sehingga saya bisa membayar angsuran tersebut beserta denda dan bunganya. Oke, baik. Saya kira Ibu sudah paham atau apa yang sudah saya sampaikan. Kami izin pamit ya. Baik Ibu, sama-sama, mari saya antar. Terima kasih Bu. Sampai. Maudi membayar uang angsuran beserta bunga dan denda, lalu ia mendapat surat keterangan lunas hutang dari Koperasi Simpan Pinjam SMA Gemilang. Erna salah satu anggota Koperasi SMA Gemilang. Ia sudah berkontribusi di koperasi hampir 2,5 tahun. Suatu hari orang tua Erna jatuh sakit dan Erna membutuhkan biaya yang besar untuk pengobatan biaya orang tuanya. Pada pagi hari jam 8 pagi, Erna mendatangi ruangan Pak Arya. Permisi. Selamat pagi Erna, bisa dibantu? Sebelumnya saya menunggu lebih dahulu. Selamat pagi Pak Arya, saya ingin meminjam uang kepada Koperasi SMA Gemilang. Tentu Erna, berapa jumlah yang diperlukan? Yang saya butuhkan adalah sebesar 200 juta rupiah untuk pengobatan kedua orang tua saya. Jadi gini, jika Anda ingin minjam uang, Anda perlu menyiapkan beberapa formulir serta menyiapkan sertifikat sebagai pinjaman. Jaminan apa saja yang harus saya berikan Pak? Ya, jaminan itu bisa berupa sertifikat rumah, sertifikat tanah, atau sertifikat kendaraan. Bapak, saya akan menyiapkan jaminan berupa sertifikat mobil. Oke, selanjutnya Anda perlu membawa dokumen-dokumen berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, serta surat keterangan sakit dari dokter yang merawat orang tua Anda. Bapak, saya akan menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Jika semuanya sudah siap, Anda bisa datang lagi ke kantor koperasi untuk melakukan pengajuan pinjaman. Jika pinjaman disetujui, Anda akan dikenakan bayar cicilan sebesar 2 juta rupiah setiap bulannya selama 5 tahun. Bapak, saya akan menyiapkan semuanya dan kembali ke kantor koperasi. Dan saya mengharapkan bantuan dari koperasi ini agar saya bisa memberikan pengobatan yang terbaik untuk orang tua saya. Baik, kami akan melakukan yang terbaik untuk Anda. Semoga orang tua Anda cepat pulih. Jika ada yang ditanyakan, jangan ragu untuk datang kembali. Baik Pak, terima kasih, saya akan menyiapkan. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa, Erna. Permisi Pak Arya, saya ingin mengajukan pinjaman sesuai dengan persyaratan yang telah Anda jelaskan sebelumnya. Selamat datang kembali, Erna. Apakah Anda sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan? Ya Pak Arya, saya sudah menyiapkan formulir pinjaman dan jaminan berupa sertifikat mobil, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan surat keterangan sakit dari dokter yang menangani orang tua saya. Baik, silakan serahkan saya dokumennya. Silakan saya cek dulu ya. Baik, semua terlihat lengkap. Kami akan memproses pengajuan Anda. Mohon tunggu sebentar. Terima kasih banyak Pak Arya, saya bersyukur dan lega sekali mendengarnya. Saya berjanji akan melunasi cicilan setiap bulannya dan tepat waktu. Saya ingin menyebarkan pembayaran cicilan pinjaman saya. Oke, saya lihat dulu ya. Terima kasih Erna, semuanya sudah terlihat lengkap dan sesuai. Pembayaran cicilan Anda juga telah berhasil dicapai. Saya senang mendengarnya. Saya ingin memastikan bahwa saya konsisten dalam melakukan pembayaran cicilan saya hingga selesai. Itu sangat bagus ya Erna. Konsistensi Anda sangat saya apresiasi. Dan perlu diingat, jika Anda membayar cicilan tepat waktu dan secara rutin,
Saya pastikan dalam kurun waktu 5 tahun Anda dapat melunasinya. Baik, saya akan berkomitmen untuk menyelesaikan cicilan saya tepat waktu. Terima kasih atas dukungan dan bantuan dari koperasi. Tentu saja, Nah, jika ada yang perlu ditanyakan lagi atau dibantu, jangan sungkan-sungkan tetap datang ke kantor koperasi kita. Terima kasih Mawar, saya akan mengingat itu. Sampai jumpa di bulan depan. Sampai jumpa juga, Jatna. Selamat pagi semuanya, tidak usah berlama-lama lagi. Rapat kali ini sama seperti rapat-rapat sebelumnya. Saya ingin mengecek perkembangan dan pemasukan pengeluaran dana koperasi. Apakah belakangan ini terjadi masalah? Untuk belakangan ini kondisi koperasi sangat stabil, tidak ada masalah ataupun kendala yang terjadi. Ini adalah rekapan Bu, masukan dan keluaran dana koperasi. Oke, saya kira tidak ada masalah. Oh iya, apakah Erna membayar uang asuransi secara rutin? Karena membayar uang asuransi secara rutin dan dia berkomitmen untuk melunasi hutang tersebut secara tepat waktu. Betul Bu, dia sangat amat konsisten dalam membayar uang asuransi setiap bulannya. Oke, baik. Saya kira tidak ada masalah. Dan saya kira rapat kali ini sudah cukup. Saya akhiri rapat kali ini. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih lagi. Permisi Pak Arya, saya ingin melaporkan bahwa saya telah berhasil melunasi hutang saya kepada koperasi SMA Gemilang. Oh begitu, selamat atas penjelasan Anda. Apakah Anda membawa bukti pelunasan? Ya Pak Arya, ini bukti yang saya dapatkan dari bank. Baik, terima kasih. Saya akan memverifikasi bukti pelunasan tersebut dan saya akan minta Bu Ningsi untuk menandatanganinya. Ada perlu apa ya Pak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, hari ini Bu Erna membawa bukti pelunasan hutangnya Bu. Oke, baik. Begitu rupanya saya cek terlebih dahulu ya. Ini sudah. Baik Bu, saya akan kembali menunggu Erna Bu. Ya, sama-sama. Anda sudah ditandatangani oleh Bu Ningsi. Dalam ini menyatakan bahwa Anda telah melunasi semua hutang Anda. Saya ucapkan selamat karena Anda telah melunasi hutang Anda dalam waktu 5 tahun. Anda menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Arya. Saya merasa bangga dan lega dapat melunasi pinjaman ini. Tanpa bantuan dan dukungan koperasi, saya tidak bisa melakukannya. Baik, kami berharap Anda dan keluarga tetap sehat dan sejahtera. Jika ada yang perlu disampaikan, jangan ragu untuk datang kembali ya. Terima kasih Pak Arya, saya akan mengingat itu. Terima kasih atas semua bantuan dan kesempatan yang diberikan oleh Koperasi SMA Gemilang. Sampai jumpa. Sampai jumpa Erna, semoga sukses selalu.